Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Udah lama banget nih, berapa hari ini saya nggak upload video. Dan kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi resep masakan harian lagi. Karena udah lama banget ya, kayaknya udah dari kapan hari itu saya udah nggak pernah upload video masakan harian. Jadi kali ini saya mau berbagi ke teman-teman masak apa sih hari ini. Jadi hari ini saya masaknya itu dua menu. Yang pertama saya bikin menu sop oyong atau sop bening, dan menu keduanya ayam goreng serundeng lengkuas. Dan sekarang saya lagi mulai ngupasin bawangnya ini teman-teman, bawang merah, bawang putih, dan ini ada lengkuas muda. Ini dibikin serundeng lengkuas enak banget ya, ini lengkuas putih. Dan saya beli ini nggak tahu berapa ini harganya, pokoknya ini beli lengkuas dan juga jahe itu Rp3.000. Nggak ditimbang berapa gramnya, pokoknya sama penjualnya itu dikasih harganya Rp3.000. Dan ini ada wortel. Ini buat sop oyongnya, simple aja sih sopnya, isinya cuma wortel, oyong atau gambas, dan juga nanti dikasih tomat. Bumbunya juga simple banget teman-teman. Ini menunya untuk makan siang dan juga makan malam. Untuk porsi 4-5 orang lah, ini cukup ya teman-teman. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Di sana udah mulai hujan apa belum nih? Kalau di Kabupaten Cirebon udah mulai hujan ya, walaupun nggak setiap hari. Walaupun udah mulai hujan tapi cuacanya itu masih kerasa panas ya, ongkop gerah, nggak siang nggak malam itu sama aja. Di khususnya Kabupaten Cirebon ini panas banget. Dan di kota kalian sama nggak sih kayak gini? Udah mulai hujan tapi masih agak sedikit gerah kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting udah masuk musim hujan ini, sudah mulai berkurang sedikit panasnya walaupun masih terasa gerah. Oke teman-teman, kita balik lagi ya ke masakan. Dan ini udah dicuci semua bahan-bahannya. Sekarang saya mau bikin bumbu untuk ayam gorengnya. Pastinya teman-teman juga sering lihat di video saya sebelumnya, bikin ayam goreng, bikin pesanan nasi box atau nasi bento yang ada ayam gorengnya. Bahan-bahannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian serainya ini saya blender aja. Kita ambil yang bagian putihnya biar makin wangi dan juga makin enak gitu ya, bikin sedap di ayamnya. Dan lengkuasnya juga pastinya harus di blender, dihancurkan. Untuk teksturnya ini teman-teman boleh lengkuasnya ini diparut kalau kalian nggak capek. Tapi kalau misalnya mau praktis kayak saya, di blender aja seperti ini lebih gampang aja ya teman-teman. Walaupun nanti lengkuasnya ini di blender, tapi tetap aja masih ada teksturnya, tapi lebih halus ya. Kalau misalnya teman-teman masih kiyeng buat marut lengkuas juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau buat saya sih pengennya yang praktis aja deh, di blender aja biar lebih cepat dan bisa menghemat waktu juga. Untuk ayamnya di sini saya pakai ada 8 potong paha bawah ya. Ini beratnya kurang lebih 800 gram. Ini kita masukkan aja nih yang tadi udah di blender. Ini 2 kali saya blendernya karena nggak muat ya. Ini pakai blender bumbu yang wadahnya itu kecil. Jadi mau nggak mau harus 2 kali buat blender lengkuasnya. Ini ada daun salam, kemudian ini sisa lengkuasnya kita potong bagi 2, serainya juga sama. Ini sama ya kayak bikin pesanan setiap kali nasi box, nasi bento, pokoknya proses tahap pembuatan bumbu untuk ayam ini sama aja. Nah di sini kalau untuk ayam saya nggak pernah pakai kemiri. Mungkin teman-teman juga kalau bikin ada yang pakai kemiri, itu juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ini saya nggak pakai kemiri ya. Ini bumbunya apa adanya kayak gini. Dan resep ini selalu saya pakai buat bikin nasi box, nasi bento. Pokoknya setiap kali ada pesanan pakai resepnya kayak gini aja. Nah ini tinggal dikasih garam, kaldu, kemudian ada kunyit bubuk dan juga ketumbar bubuk. Nah untuk airnya ini yang penting ayamnya terendam. Ini saya pakai kurang lebih 800 sampai dengan 1000 ml ya teman-teman, atau disesuaikan aja pokoknya sama jumlah berapa banyak ayamnya. Ini tinggal nanti diungkep aja. Nah ini semua bumbunya sudah masuk semua ya, udah garam, kaldu, kemudian ketumbar, kunyit bubuk, terus bumbu yang udah di blender, dikasih daun salam juga sama serai dan juga lengkuasnya udah masukin. Yuk kita ungkep dulu ayamnya. Kita bakal ungkep atau kukus ya ayamnya, ungkep ya ini namanya. Ini diungkep ayamnya kurang lebih 30 menit.
Dan sambil menunggu kita bikin bumbu untuk sop oyongnya. Ini bumbunya simple banget teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih, dan ini ada lada butiran. Nah ini kalau kalian mau bikin sop pakainya lada butiran seperti ini jauh lebih sedap, lebih enak, dan lebih kerasa pedesnya dibanding dengan lada atau merica yang bubuk gitu. Bagusnya yang ini yang masih ada butiran dan dikasih sedikit pala, sedikit aja. Dan kita langsung blender. Ini lagi agak males nguleknya ya teman-teman, jadi langsung aja pakai blender biar lebih cepat. Pokoknya kalau bikin sop itu wajib ada lada dan juga palanya, itu bikin wangi dan juga bikin pedesnya itu enak teman-teman. Nah ini untuk sopnya simple, untuk isinya wortel, gambas, dan juga tomat, gak ada tambahan lainnya. Bukan gak mau beli ya, tapi karena memang pengen yang simple aja, yang penting lauknya itu ada yang berkuah dan juga sayurnya. Ini beli gambasnya juga masih muda ya teman-teman, ini enak banget. Kalau kalian masak sayur oyong atau gambas, sukanya dimasak apa sih teman-teman? Boleh sharing ya di kolom komentar, biar nggak bosan juga ya bikin menu sayur sop gambas kayak gini aja. Atau bisa ditumis ya teman-teman, atau dibikin sambal juga bisa. Karena ini juga buat dikonsumsi di rumah, bukan untuk dijual, jadi untuk isinya bebas aja. Di sini saya cuman sharing aja masak harian, ya sederhana gitu, tapi tetap rasanya enak dan bisa dinikmati sama orang-orang di rumah. Nah ini sambil dicek juga ya, ini ayamnya kita lihat dulu. Nah ini airnya masih banyak ya teman-teman, kita diamkan dulu ya. Pokoknya sambil menunggu ayamnya matang dan empuk, kita masak sopnya terlebih dahulu. Nah ini bumbu yang tadi udah dihaluskan, kita tumis dulu, digongso dulu ya, karena tadi ditambahkan dengan air pas blendernya. Kalau udah berkurang kadar airnya nih, baru ditambah dengan minyak dan kita tumis sampai matang dan juga harum. Nah bikin sop kayak gini nih simple banget, cepet banget ya ini bikinnya. Kalau udah agak wangi, udah harum seperti ini, tinggal kita kasih air. Untuk banyaknya disesuaikan sama orang yang di rumah. Ini saya pakai kurang lebih 1 liter airnya. Untuk bumbunya ini cuman garam, kaldu, dan sedikit gula pasir. Bikin sop itu menu yang paling gampang, simple, cepet, praktis pokoknya. Ini hanya pelengkap dari menu harian. Pokoknya setiap kali bikin menu pasti selalu ada sayur atau yang berkuah, karena yang di rumah ini suka banget makanan yang harus ada kuahnya. Jadi apapun itu pasti kadang seringnya bikin sop ya teman-teman. Kalau nggak sop baso, sop kimlo, sop bening kayak gini, pokoknya apa aja yang penting yang berkuah, yang ada sayurnya. Ini tadi udah dikasih wortel ya teman-teman, wortelnya juga udah empuk. Baru terakhir itu dikasih atau dimasukkan gambasnya dan juga wortelnya. Kita tunggu sampai mulai mendidih lagi. Ini masaknya nggak pakai lama, kalau udah mulai mendidih udah deh dimatikan, karena ini cepat matangnya ya kalau oyong tuh. Ini udah mendidih lagi ya teman-teman, ini udah dicek rasanya udah oke, dan kita matikan. Ini cocok banget teman-teman kalau kalian bikin sop pas mulai musim hujan. Nah bikinnya yang berkuah, bikinnya yang simple, yang gampang. Cobain deh bikin sop gambas seperti ini, simple banget. Dan yang terakhir biar makin sedap, jangan lupa dikasih bawang gorengnya. Ini saya masih ada sisa stok bawang goreng ya teman-teman. Dan ini udah siap ya, sop gambas, simple dan pastinya ini rasanya enak banget. Boleh kalian coba untuk resep kali ini, resep sederhana bikin sop gambas. Yuk lanjut lagi ya, sekarang kita menuju ke ayamnya. Ayamnya ini kita cek dulu ya. Nah ini ayamnya sudah mulai berkurang airnya, sudah 30 menit juga. Tandanya ayamnya sudah matang, sudah empuk. Kita lihat bagian ini ya, bawahnya ini kalau sudah terlihat tulangnya seperti ini tandanya ayamnya sudah mulai empuk. Tapi jangan langsung digoreng ya teman-teman, kita diamkan dulu, matikan apinya.
dan ditutup pancinya, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit biar nanti bumbunya lebih meresap dan ayamnya itu lembut, empuk dan gak alot teman-teman. Ini udah 30 menit ya, ini langsung dipercepat videonya. Nah, kita pisahkan dulu ayam dengan bumbu serundeng lengkuasnya biar nanti pas digoreng itu ayam terlebih dahulu, baru yang terakhir bumbu serundeng lengkuasnya. Bikin bumbu serundeng lengkuas atau serundeng kelapa sebenarnya sama aja kalau misalnya kalian masaknya itu dalam jumlah sedikit atau ya maksimal 1 kilo gitu ya, dicampur seperti ini. Caranya harus dipisahkan terlebih dahulu ya, pas nanti digorengnya kita goreng ayamnya terlebih dahulu baru yang terakhir bumbunya. Ini walaupun tadi di blender halus tapi tetap masih ada tekstur dari lengkuasnya. Kalau pakai serundeng kelapa teman-teman juga sama seperti ini. Tapi kalau misalnya lagi ada banyak pesanan gitu, jumlah banyak nasi box, biasanya saya masak ayamnya itu nggak dicampur dengan kelapanya, takutnya terlalu banyak malah nanti di ayamnya itu kurang rasa bumbunya karena terserap di serundengnya. Biasanya saya masak terpisah kalau masak dalam jumlah banyak ya teman-teman. Kalau ini kan untuk konsumsi sendiri dan kurang dari 1 kilo, jadi bumbunya ini tetap dicampur atau digabung di serundengnya, di ayamnya seperti ini. Kita pisahkan dulu ya teman-teman. Oke, ini udah dipisahkan bumbu dan ayamnya. Nah, seperti ini, yuk lanjut kita goreng. Minyaknya udah saya panasin sebelumnya, dan tipsnya pastinya ini teman-teman, kalau mau goreng ayam, ikan atau paru, biasanya saya kasih sedikit taburan tepung terigu biar nanti minyaknya itu nggak nembak kemana-mana, biar nggak meletus. Kadang seperti itu yang goreng ayam, ikan atau paru, kalau misalnya nggak dikasih tepung terigu itu kadang minyaknya itu meletus teman-teman, atau nembaknya kemana-mana gitu. Jadi biar aman harus pakai sedikit tepung terigu. Nah, ini kita goreng dulu ya. Ini ada 8 ekor atau 8 potong, maksudnya 8 potong ayam. Kita goreng 4 dulu. Kalau masak menu harian kayak gini pastinya teman-teman udah pada bisa. Pastinya walaupun menunya sama, untuk bahannya juga sama, resep sama, kadang kalau misal kita bikin kok beda ya gitu, maksudnya beda tangan, beda rasa seperti itu. Karena memang setiap kali bikin masakan, walaupun bikinnya menunya sama dengan yang biasa orang bikin, kadang rasa itu beda ya teman-teman, beda tangan, beda rasa seperti itu. Kalau bikin masakan buat di rumah atau buat masak sehari-hari itu sebenarnya cepat, nggak ribet, apalagi cuma 2 menu ya. Tapi kalau udah bikin konten dari waktu cuma 3 jam atau 2 jam gitu, bisa lebih dari itu, karena harus bolak-balik buat geser tripodnya biar dapat angle yang bagus gitu ya. Walaupun kita bikin kontennya itu konten yang sederhana, tapi semoga konten ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman, buat ibu-ibu muda yang di sana yang lagi mulai belajar masak kayak gitu. Nggak apa-apa, kita sama-sama buat belajar masak, sharing kegiatan masak sehari-hari biar ada sedikit inspirasi atau referensi bikin menu harian kayak gitu. Pastinya teman-teman juga butuh inspirasi. Kadang saya sendiri juga ya bikin menu harian yang kiranya nggak bikin bosan orang rumah, tapi balik lagi menunya itu pasti selalu ada ayam. Pasti kalian juga sama ya, menu ayam ini selalu jadi menu utama. Selain ayam ya mungkin ikan, kalau misalnya daging itu kan pastinya budgetnya lebih besar. Tapi kalau misalnya harga ayam atau ikan ini lebih terjangkau aja, dan seringnya pastinya menunya ayam lagi kayak gitu teman-teman. Dan ini untuk ayamnya udah selesai. Lanjut digoreng bumbu tadi atau bumbu serundeng lengkuasnya. Ini minyaknya banyak jadi lebih cepat aja nanti buat gorengnya. Ini terus diaduk aja teman-teman biar nggak gosong dan biar nggak nempel di wajannya. Kalau menu ayam itu favorit pasti ayam goreng, apalagi pakai serundeng kayak gini. Ini serundeng lengkuas itu sama kayak bikin untuk paru goreng, untuk orderan juga sama ya. Kita menu paru goreng serundeng lengkuas
Dan lengkuas itu bikin wangi masakan, bikin sedap, dan aromanya itu menurut saya tuh enak teman-teman. Rasanya itu sedap kalau dicampur dengan nasi putih hangat. Ini gorengnya jangan terlalu gosong teman-teman. Kalau udah mulai kecoklatan dan kita tiriskan seperti ini udah matang. Ini hasilnya banyak banget. Tadi kan lengkuasnya itu nggak begitu banyak ya teman-teman, karena dicampur dengan ada serai juga, jadi lebih banyak. Nah, tinggal kita taruh aja deh di atas ayamnya. Ini udah siap, udah selesai ya 2 menu kali ini. Nah, gimana teman-teman? Ini menu ayam goreng serundeng lengkuasnya sudah jadi, sudah matang, dan lihatlah ini teksturnya masih terlihat walaupun tadi di blender. Kalau mau diparut teksturnya jauh lebih terlihat, dan ini sama-sama enak kok teman-teman. Silahkan aja kalian coba praktekkan menu simple sederhana kali ini. Nah teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka dengan videonya, bantu like, komen, dan juga share. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya biar kalian update video terbaru dari channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.